Berarti kemampuan Anda untuk menghitung nilai tunai dan membuat tabel itu kemampuan yang sangat penting. Kalau dua-duanya Anda bisa, ya sudah, persoalan ini beres. Dan beresnya tidak hanya sekarang, beresnya nanti ditambah 4 chapter di AKM 2. Gitu loh, Mbak. Jadi kalau ini Anda paham, nanti Anda di 4 chapter AKM 2 itu tinggal kipas-kipas gitu. Tahu maksud saya ya? Artinya nanti ya di sana konsepnya sama gitu. Ini makanya saya sebetulnya sangat mengharapkan kalau pas topik ini itu yang bisa hadir di kelas itu banyak gitu loh. Karena ini topik penting gitu. Melandasi 4 chapter berikutnya nanti di AKM 2 itu. Nah itu. Ya, nah sekarang saya terangkan cara membuatnya ya. Nah, tabel ini terdiri atas kolom-kolom. Yang pertama adalah tanggal. Nah, tanggal itu mengacu ke tanggal, kalau paling awal itu tanggal transaksi ya. Kemudian tanggal berikutnya itu tanggal bunga. Ya. Nah, kemudian kolom berikutnya adalah kas diterima. Nah, kas yang diterima adalah sebesar bunga nominal. Jelas ya? Jadi nanti di catatan Anda bisa juga ditambahkan ini adalah bunga nominal. Itu berapa? 8% kali 100.000. Angkanya sama semua itu. Ya. Dari awal tahun pertama, akhir tahun pertama sampai akhir tahun kelima itu sama semua itu. Maka bunga nominal sering juga dikenal dengan istilah bunga kontrak. Artinya kita akan dan harus menerima 8.000. Tidak boleh lebih, tidak bisa kurang. Ya. Nah, itu makanya disebut dengan contractual interest. Nah, ada yang menyebut seperti itu. Bunga kontrak itu. Sehingga nanti kalau Anda belajar obligasi, nanti Anda mengenal juga istilah bunga berjalan itu. Nah, bunga berjalan itu timbul ya karena adanya bunga kontrak ini. Ya, oke. Nah, mudah-mudahan nanti Anda ketemu lagi saya di AKM 2 ya. Seandainya tidak, seandainya Anda ikut dosen lain, nanti kalau mau konsultasi dengan saya, silakan. Ya, kalau saya kan selalu menganggap mahasiswa AIKPN, kelas saya maupun tidak, yaitu anak didik saya sendiri, anak saya sendiri. Ya, selalu begitu. Jangankan mahasiswa dari luar kampus kita pun banyak yang datang untuk konsultasi apapun yang mereka butuhkan dan yang saya tahu. Gitu. Ya. Nggak masalah itu. Oke, sudah ya. Jadi yang kolom kas diterima, ini nanti untuk mencantumkan bunga nominal. Kemudian berikutnya kolom pendapatan bunga. Itu memang ada tulisannya 10%, tapi tidak, kalau yang kiri mau diberikan ya berarti 8% gitu ya. Nah, kolom pendapatan bunga ini berisi bunga efektif atau bunga pasar. Ya, berisi bunga efektif atau bunga pasar. Ngitungnya seperti apa? Nanti. Ya. Kemudian kolom berikutnya adalah diskon yang diamortisasi. Kemudian kolom terakhir adalah nilai buku Wesel. Nah, nilai buku Wesel sering juga disebut dengan istilah carrying amount. Itu sama. Book value, carrying amount itu sama. Ya. Oke, sekarang cara ngisi atau ngitungnya. Baris pertama, tanggal 1